Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nisa, kita masuki kepada soal esai dulu ya. Esai untuk kompetensi Sains Madrasah ya tahun 2015 ya, soal esai nomor 1 ya. Nah, itu terkait yang soal seperti ini nih ya. Nah, soal seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, sebuah objek diletakkan pada jarak 75 cm. Yang pertama itu adalah ada dua buah lensa. Nih, lensa positif lensa cembung yang mengumpulkan sinar. Lensa positif itu lensa cembung mengumpulkan sinar yang masing-masing panjang fokusnya 50. Nih, fokus pertama 50 ya. Fokus pertama 50 cm dan fokus kedua ini jaraknya 100 cm. Ya, kedua lensa diatur sehingga jaraknya itu adalah 200. Dari jarak sini ke sini adalah 200 cm jarak dua lensa ya. Nah, kemudian sebuah objek diletakkan pada jarak 75 cm. Nah, sebuah objek diletakkan 75 cm terhadap lensa pertama. Ini lensa pertama ya, berarti 75 itu setelah fokus. Ini fokus 50 beradanya di sini ya kan. Nah, tentukan posisi bayangan akhir dihitung dari lensa kedua. Ya, buat diagramnya. Jadi ini fokus pertama, ini bendanya. Ya, ini bendanya sinar sejajar sumbu utama. Ya. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Tuh ya, melalui fokus ke bawah. Ya, sinar pertama. Yang kedua, sinar menuju titik ya ini. Ya, titik fokusnya apa? Sinar sejajar dipantulkan menuju ke pusat cermin, pusat lensa. Sinar dipantulkan melalui pusat lensa terus ke sini ya. Nah, jadi ini bendanya, maka ini bayangannya ya. Bayangan ini merupakan benda pada lensa kedua, lensa cembung kedua ya. Jadi ini benda pertama, bayangannya tuh ini ya, maka bayangan pada lensa pertama merupakan benda pada lensa kedua. Ya, kemudian di sini ya kita lihat dari sini ke sini adalah berapa jaraknya. Sekarang kita lihat di sini jarak dua lensa itu D 200. Ya, kita cari dulu berapa sih jarak bayangan pakai rumus ini, rumus umum. Seperfokus sama dengan seper S benda ditambah seper S absen. Ya, seper fokus pertama adalah 50. Kemudian seper jarak benda adalah seper 75. Maka tentukanlah jarak bayangan. Ya, jarak bayangan itu dari sini ke sini berapa? Sehingga ketemulah jarak bayangannya adalah 150. Bisa ya kamu hitungnya ya. Nah, jadi ini secara matematis seper 50 sama dengan seper 75 tambah seper S 1 absen. Sehingga ketemulah bayangan ya pada lensa cembung pertama 150 dari mana? Dari sini sampai sini ya. Kemudian bayangan ini merupakan jadi benda pada lensa kedua di sini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. D adalah jarak dua lensa adalah S2. Dari sini ke sini adalah S2 ya, ditambah S1 absen dari sini ke sini ya. Jadi dari sini ke sini 200 ini dikurang 150 sama dengan tinggal 50. Berarti dari sini ke sini adalah 50. Jarak benda 2 terhadap lensa kedua 50 ya. Nah, kemudian masukkan lagi ke rumus ini ya. Ke rumus ini masukkan seper F2, fokus 2 nya ada 100, seper S2, S2 nya tadi jadi 50. Ketemulah bayangan S2 absen. S2 absen adalah min 100. Kita lihat di sini ya. Ini benda kedua, sejajar sumbu utama ya, dipantulkan menuju fokus kedua ya. Kemudian sinar menuju titik pusat kelengkungan lensa ya ini. Sehingga ketemulah pertemuannya, ini tarik terus garis putus-putus panjang, ini tarik terus garis ke sana, ketemulah di sini perpotongannya. Dari sini ke sini merupakan bayangan pada lensa kedua
Ya, ini merupakan bayangan pada lensa kedua. Ya. Nah, bayangan pada lensa kedua ini bernilai adalah min. Ya, min berarti bayangannya terbalik maya. Kenapa maya? Karena bayangannya di sini terhadap lensa 2. Kalau bayangannya di sini, maka bayangannya adalah nyata. Ya, karena kita meninjaunya dari lensa kedua. Ya. Nah, kalau di sini tadi bayangannya adalah nyata. Bayangan nyata terhadap lensa pertama, bayangannya nyata. Sedangkan pada lensa kedua bayangannya maya. Kenapa? Karena di sebelah kiri. Kalau bayangan keduanya di sini berarti nyata. Ya. Nah, kemudian terbalik. Ini terbalik tuh. Ya. Nah, kemudian tandanya min. Ya, min berarti terbalik. Ya, bayangan min berarti terbalik. Kalau plus berarti adalah tegak. Terbalik, kenapa terbalik? Karena ini kebetulan min sama. Hasilnya min berarti gambarnya juga terbalik. Nah, berarti sesuai rumusnya ya. Yang terakhir adalah perbesaran. Rumus perbesaran total adalah karena di sini ada 2 lensa, maka kita kali 2. Ya, kalau satu lensa cukup aja ini 1. Ya, karena 2 lensa berarti ada lensa pertama perbandingan bayangan terhadap benda pertama dikali dengan bayangan kedua terhadap jarak lensa kedua. Ya, berarti 150 per 75 dikali 100 per 50. Maka perbesarannya menjadi 4 kali. Nah, ini bayangannya, ini bendanya. Ya, jadi kalau dengan ukuran sebenarnya mungkin ini mungkin nggak sampai 4 kali ya, karena ini kan nggak pakai penggaris nih ya. Jadi Bapak gambarkan, disesuaikan saja. Ya, jadi ya, bayangan ini adalah 4 kali dari bendanya ini. Jelas? Kemudian yang pertanyaan D-nya. Pertanyaan D-nya itu adalah sekarang ubah urutan kedua lensa. Nah, jadi yang 100 adalah di lensa pertama fokusnya dan lensa keduanya jadi 50. Itu permintaannya ya. Nah, yang D itu pertanyaannya adalah lensa pertamanya jadi jarak fokusnya adalah 100 dan lensa kedua jaraknya 50. Bapak gambarkan aja nih sekilas nih. Nanti kamu lanjutkan sendiri ya. Nah, jadi bendanya itu terletak di 75 cm, berarti di depan. Kalau yang tadi benda fokusnya 50, bendanya 75, berarti benda di belakang lensa, di belakang fokus ya. Sedangkan yang sekarang ini adalah jarak fokusnya 100, bendanya 75, berarti bendanya di depan fokus yang mendekati lensa ya. Nah, bagaimana perjalanan sinarnya? Ini bendanya sejajar sumbu utama ya, ditujukan menuju fokus ya, tarik di sini ya, ke belakang. Kemudian ini sinar menuju pusat kelengkungan lensa. Nah, ini bendanya, ini bayangan. Ini adalah bayangan pada lensa pertama ya. Nah, bayangannya berarti di sini apa nih? Ya, betul, maya ya, maya tegak diperbesar. Gitu kan? Nah, kemudian terhadap benda keduanya lanjutkan sendiri. Ya, dicoba sendiri. Nanti hasilnya tolong tunjukkan ke Bapak. Itu Anissa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ini baru esai nomor 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.